Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan sama-sama membaca doa. Silahkan diikuti ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita untuk bisa menerima pelajaran pada hari ini dengan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak ustazah, pada hari ini kita akan lanjutkan belajar tematik, yaitu tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran ini, kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, poster tentang hemat energi. Yang kedua, hak dan kewajiban terhadap energi. Yang ketiga, tinggi rendah nada pada not angka. Yang keempat, karakteristik dan manfaat sumber daya alam. Kita masuk kepada poin pertama, yaitu tentang poster mengenai hemat energi. Anak ustazah, sebelumnya kita tentu harus mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung ataupun ditempel. Poster biasanya menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas, menarik, dan mudah difahami. Nah, berikut ini adalah cara-cara atau langkah-langkah dalam membuat poster yang menarik. Yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Contohnya, membuat poster pelaksanaan hak dan kewajiban. Maka kita harus ada kata-katanya mengajak orang-orang menghemat energi melalui poster tersebut. Jadi pada poster tersebut kita gunakan untuk mengajak masyarakat agar melaksanakan hak dan kewajiban terhadap energi dengan seimbang. Nah, kita perhatikan pada buku Ananda di halaman 73 ada contoh sebuah poster tentang hemat air, yaitu hemat energi air. Nah, kita lihat poin-poinnya ada beberapa di sana. Yang pertama, dalam memanfaatkan air hendaknya secara optimal. Kenapa? Contohnya, pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Kemudian, yang kedua, hendaknya kita lebih hemat air. Bagaimana caranya? Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jadi tidak mencuci sering-sering, tetapi mencucinya ketika pakaian sudah cukup banyak. Seperti itu. Yang ketiga, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember seandainya tidak menggunakan mesin cuci. Yang pertama, ember 1 untuk merendam dan menyabun, ember 2 untuk membersihkan, dan ember 3 untuk membilas pakaian tersebut. Selanjutnya, hemat
dalam hal hemat air ini, mandi berendam paling boros air. Berarti sedangkan mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Maka usahakan mandi dengan menggunakan pancuran dan tidak berendam. Selanjutnya, saat gosok gigi, cuci muka, atau mencukur, hal yang perlu kita perhatikan adalah pastikan keran air tertutup ketika itu. Kenapa? Karena 1 menit air mengalir, itu 9 liter air akan terbuang. Karena derasnya debit air yang keluar dari keran tersebut. Selanjutnya, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember saja. Kenapa demikian? Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air telah terbuang. Jadi ini beberapa hal atau beberapa poin yang bisa kita lakukan dalam rangka menghemat energi air. Selanjutnya, kita lihat di halaman 75. Ada juga poster tentang hemat energi, tetapi dibuat dalam bentuk peta pikiran. Nah, sebelumnya di pelajaran tema 1, Ananda sudah belajar tentang membuat peta pikiran. Nah, bedanya di tema 2 ini, peta pikiran yang Ananda buat bisa berupa poster. Kalau di poster berarti kata-katanya lebih singkat, kemudian bisa dibuat lebih menarik, misalnya diberi warna, kemudian ditambahkan gambar-gambar, dan tulisannya bisa digaya-gayakan, sehingga lebih menarik. Maka jadilah dia poster dari peta pikiran tersebut. Nah, di sini bisa Anda perhatikan beberapa cara hemat energi yang disampaikan melalui poster tersebut. Misalnya, hemat energi pada peralatan kantor, misalnya beli alat-alat elektronik berlogo hemat energi, kemudian matikan komputer pada saat tidak digunakan, matikan energi listrik saat tidak digunakan, seperti itu. Atau misalnya dalam hemat energi lampu, nah ketika tidak dipakai lagi, maka kita matikan lampunya. Nah, hal itu bisa dilakukan untuk menghemat energi lampu. Kemudian misalnya dalam menghemat pemanas pada alat di rumah, mungkin di peralatan rumah, gunakan penanak nasi dan pemanas air listrik seperlunya saja, tidak berlebihan, tidak melampaui batas, seperti itu. Nah, dan ada juga beberapa contoh-contoh lainnya dalam hal menghemat energi yang ada di sekitar kita, bisa Anda perhatikan. Selanjutnya, poster ini dibuat dengan gambar berwarna supaya lebih menarik. Selain itu, tidak perlu banyak tulisan pada poster karena fungsi tulisan hanya menjelaskan secara ringkas tetapi banyak memuat informasi. Nah, jadi informasi yang terdapat di poster tersebut mudah diperoleh oleh pembaca. Kemudian setelah poster ini dibuat, poster akan disampaikan kepada orang-orang banyak atau kepada khalayak ramai, kepada orang ramai. Nah, cara menyampaikan poster kepada orang ramai ini disebut dengan kampanye. Tujuan dari kampanye ini adalah mengajak mereka melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan sehari-hari. Nah, kan Anda tadi sudah belajar cara membuat poster, kemudian kita akan juga belajar bagaimana mengkampanyekan atau menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya hendaknya kita berhemat energi tersebut. Nah, di sini ada beberapa cara penyampaian isi poster yang baik. Yang pertama, atau cara mengkampanyekan isi poster yang baik. Yang pertama, pahami isi poster dengan baik. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Yang keempat, bersikaplah tenang, percaya diri, dan berbicara dengan suara yang nyaring. Yang kelima, menyampaikan isi poster dengan menarik perhatian orang lain. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita perhatikan dalam mengkampanyekan isi poster. Anak-anak ustazah,
Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap energi. Nah, banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar, dan sebagainya. Itu sudah antum pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, hemat energi berarti menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka juga akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi ini adalah kewajiban kita semua. Selanjutnya, sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas. Seperti di pembelajaran sebelumnya, antum sudah membahas bahwasanya ada sumber energi ataupun sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan ada juga sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Ini sama maksudnya anak ustazah. Ada sumber energi atau sumber daya alam itu yang jumlahnya berlimpah, berarti itu adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Sedangkan yang jumlahnya terbatas ini, itulah yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Kita semua mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah kita masing-masing. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Nah, sumber energi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita di muka bumi ini bukan hanya untuk kita saat ini, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Oleh karena itu, kita harus selalu berhemat energi. Anak-anak ustazah, di pembelajaran sebelumnya, antum sudah belajar tentang tempo, tangga nada, tinggi rendah nada, kemudian juga sudah menyanyikan lagu Menanam Jagung. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Lagu ini ciptaan dari A.T. Mahmud yang memiliki ketukan 4/4. Nah, silahkan Ananda simak dan ikuti lagu Aku Anak Indonesia berikut ini ya. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, Ananda, bagaimana menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia? Apakah antum sudah bisa menyanyikannya? Mudah-mudahan antum semua sudah bisa ya. Pada lagu Aku Anak Indonesia ini juga memiliki tinggi rendahnya nada, sama seperti lagu Menanam Jagung. Nah, itu tadi kan lagu Aku Anak Indonesia yang versi lagunya yang kita nyanyikan secara bersama. Selanjutnya, coba Ananda perhatikan tinggi rendahnya nada dari lagu Aku Anak Indonesia ini melalui notasi angkanya, melalui not angkanya. Not angka yang terdapat pada lagu Aku Anak Indonesia ini. Silahkan disimak ya video berikut ini. 1, 2, 3. Do, re, mi, do, re, sol, re, fa, mi, fa, sol, mi, fa, re, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re, do, mi, sol, la, fa,
anak-anak ustazah, pada lagu Aku Anak Indonesia ini disampaikan bahwasanya kita bangga sebagai anak Indonesia, kita bangga sebagai warga negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Kemudian mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia, kita akan mempelajari lebih lanjut salah satunya yaitu batu bara. Di pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah mempelajari bahwasanya batu bara ini termasuk kepada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, batu bara ini merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Nah, berikut ini bisa Ananda perhatikan beberapa contoh manfaat dari batu bara. Di antaranya, yang pertama, sebagai bahan bakar kompor briket. Nah, ini tentunya berguna dalam kegiatan memasak kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Itu pada industri pembangkit listrik. Yang ketiga, untuk menghasilkan gas. Nah, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas juga bisa diambil dari batu bara. Selanjutnya, batu bara ini juga bermanfaat untuk menghasilkan metanol. Metanol itu adalah senyawa kimia yang pada keadaan atmosfer ia berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna dan mudah terbakar serta beracun dengan bau yang sangat khas. Bahan bakar metanol ini dia berupa bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Nah, itulah beberapa manfaat dari batu bara. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak ustazah. Baiklah anak-anak ustazah, itulah materi pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita pahami dan bisa menambah wawasan Ananda meskipun dalam kondisi belajar dari rumah. Tetap semangat ya Ananda belajar dari rumahnya, dan juga tetap jaga ibadah dan jaga kesehatannya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.